Roy Suryo ini sudah mulai nampak edan, ya, karena Rapidnya ditolak terus. Rapid memang hak setiap warga negara, khususnya bagi mereka yang sudah masuk ke tahap pengadilan sebagai terdakwa. Tetapi Rapid ini tidak bisa dilakukan terus-menerus seperti cita-cita Roy Panci ini. Dia kan bercita-cita akan Rapid. Katanya dia akan melakukan Rapid sambil masuk ke pokok perkara. Tapi sampai detik ini dia nggak berani masuk ke pokok perkara. Artinya apa? Tuduhan dia terhadap Pak Jokowi itu adalah iseng-iseng doang. Ya, kalau memang dia peneliti, serius meneliti, tentu dia akan berani mempertanggungjawabkannya di pengadilan. Bukan dengan Rapid, bukan mempermasalahkan ketika dia ditangkap oleh Polda Metro. Bukan itu. Kalau memang dia benar-benar peneliti loh. Harusnya ini menjadi rujukan bagi pendukung Roy Panci dan Tifa. Bahwa orang yang mereka dukung ternyata sebenarnya mempermainkan mereka. Mempermainkan para pendukungnya. Bilangnya mereka ini peneliti, serius meneliti jasa Pak Jokowi, ternyata mereka cuma iseng-iseng doang. Ngerjain orang-orang yang mendukung mereka. Sedang mengadu-adu pikiran pendukung mereka. Ya karena pendukung mereka rata-rata orang goblok, jadinya nggak paham-paham juga. Roy Panci dan Tifa melakukan Rapid karena tidak bisa membuktikan apapun di pengadilan. Kalau dia bisa membuktikan, dia harusnya berani melakukan itu di pengadilan. Kenapa dia Rapid? Karena dia tidak bisa membuktikan penelitian mereka itu odong-odong. Ngerti? Dan sekarang kegilaan Roy Panci ini sudah mulai nampak ketika dia mempermasalahkan Mas Gibran yang main karet di jarinya. Loh, emang ada masalah apa sih ketika ada orang main karet di tangannya? Itu antik loh. Mas Gibran tidak pernah men-setting apapun di dalam dia berbicara. Ketika dia menghadapi wartawan, dia nggak pernah men-setting harus perfeksionis gitu. Dia mainin karetnya itu sudah naluriah, ya. Keunikan Mas Gibran seperti itu. Makanya rakyat kecil menyukai Mas Gibran. Karena Mas Gibran nggak sok ganteng, nggak sok perlente, nggak sok perfect. Mas Gibran ini ya seperti Mas Gibran, apa adanya. Di tangannya ada karet, ya dia mainin. Pada saat dia ngobrol sama wartawan, emang kenapa ada larangan? Wapres mainin karet ketika ditanya oleh wartawan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Mas Wapres ini akan menjadi sorotan. Sorotan bagi pembenci. Dianggapnya Mas Gibran ini kekanak-kanakan, childish, mainin karet. Kemudian wajahnya si Roy Panci, coba lihat. Apalagi kalau anak-anak, ya itu nanti anak-anak malah bisanya aja bermain. Bermain apa misalnya? Bermain karet. Nah ini, kalau anak-anak itu mainan karet. Siapa anak-anak yang mainan karet? Yaitu anak-anak yang tidak pernah dewasa. Ya? Jadi wawancara sambil main karet gini. Ya, gini ya, ini mainan karet. Siapa yang mainan karet? Saya hanya bilang mainan karet lo ya, tapi saya nggak nyebut siapanya. Takutan dia. Saya cuma bilang main karet lo ya, saya tidak menyebut siapanya. Takut kamu Roy nyebut nama. Udah mulai gila dia mukanya. Mukanya jelek banget ya. Udah gila. Saya sebenarnya males juga ya bahas si Roy Panci ini karena makin hari makin kelihatan gilanya ya. Ntar ketap, ketip. Terus ngeledekin orang kayak begitu. Ngeledekin Mas Gibran kayak begitu mukanya. Ih, tapi cabang bayi. Ketika Anies Baswedan main engklek, itu kan permainan anak-anak ya waktu kita masih kecil. Nggak ada yang komentar. Nggak ada yang mengomentari, capres gagal main engklek kayak anak kecil. Nggak ada. Tapi justru ini menjadi video yang membanggakan buat mereka. Tuh, hebat loh Anies tidak melupakan permainan masa kecil. Coba kalau Mas Gibran main engklek, wah
Pasti sudah digoreng-goreng itu. Wah, pres main engklek, malu-maluin, pasti begitu. Tapi kalau Anies Baswedan yang melakukannya, nggak ada yang menghina. Si Roy Panci berani nggak ngenyek? Main engklek, sok-sokan si Abah itu. Berani nggak ngomong begitu? Muncul badut politik yang bercerita cerita mereka seolah nyata benar adanya membuat banyak Bangga pengikut Abah kalau ngeliat Abah kayak anak kecil gitu ya main engklek. Coba kalau Mas Gibran baru mainin karet begini-begini aja udah heboh, seluruh Indonesia heboh, makanya gila semuanya. Pembenci Pak Jokowi, pembenci Mas Gibran tuh orang gila semua ya, cari-cari kesalahannya. Lagi pula wajar kalau Mas Gibran main karet, masih muda kan. Nah ini Abah-abah main engklek, gak wajar menurut saya ya, lebay, apalagi pendukungnya norak. Kelebihan Pak Jokowi itu sangat banyak, kelebihan Mas Gibran itu sangat banyak, sehingga mereka akan menggoreng-goreng jika mereka melihat satu perbuatan dari Pak Jokowi atau Mas Gibran yang bisa dibully. Seperti ketika Pak Jokowi ngomong we walk the talk, not only talk the talk, wah digoreng seolah-olah itu bahasa Inggris yang salah, padahal bahasa Inggrisnya benar. Karena mereka goblok dalam bahasa Inggris, jadi membuli. Ketika Mas Gibran main karet digoreng-goreng, lebih baik main karet ya daripada kamu main sayembara-sayembaraan. Sayembara untuk menghadirkan ijazah Mas Gibran. Ijazah Mas Gibran SMA ya jelas nggak ada, orang sekolah di luar negeri. Mas Gibran sekolahnya di luar negeri bukan di Indonesia, jadi ijazah SMA nggak ada. Sampai hujan bekelir juga akan ketemu ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas Mas Gibran punya ijazah S1 dan sudah dinyatakan oleh MDIS ya, direktur MDIS mengatakan bahwa ijazah Mas Gibran itu sah, legal. Jadi kalau punya ijazah S1, ijazah SMA nggak perlu. Mas Gibran sudah melewati persyaratan untuk masuk ke Universitas MDIS. Jadi ya sudah sah kuliah di MDIS dan memperoleh ijazah S1. Ngapain sih kalian goreng-goreng itu? Hah? Mau nanti seperti si Tifa dan Roy Panci jadi gila. Si Denny Indrayani ini kepingin jadi orang gila seperti si Tifa dan Roy Panci ya. Nah, lama-lama pada gila semua ini. Nah, saya heran ini, masih aja mereka ini cari-cari perkara ya. Nanti kalau udah nyungsep nangis-nangis dibilangnya dikriminalisasi. Dasmu itu dikriminalisasi. Masya Allah, janganlah pernah merusak reputasi mantan Presiden Joko Widodo yang sudah bekerja mendedikasikan diri puluhan tahun. Kami menekuni, kami meneliti ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu dengan dedikasi ilmu ke kami. Kami mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli secara scientific base. Selesai urusan kami. Selesai urusan kami. Apa sih yang nggak takut disidak? Siapa sih yang nggak takut disidak? Gitu kan. Saya pengen tahu siapa yang nggak ketakutan. Kita semua ketakutan kalau ditaruh di hukum. Kita semua ketakutan kalau ditaruh di hukum. Memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu 1. Muhammad Afifuddin selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum. Kita merasa nggak ditolak karena saya membacanya dengan kacamata yang lain.